murid-murid itu akan patah semangat ya. Kalau guru umpama tidak sabar, guru tidak legowo menerima watak kepribadian murid-murid yang berbeda-beda itu, murid-murid itu nanti patah semangat ya. Kalau murid patah semangat, itu tidak akan tercapai cita-citanya. Dan kita perlu ingat murid itu dia berubah-ubah. Murid itu dia berubah-ubah itu murid. Boleh jadi saat sekarang ini dia bandel begitu. Lama-kelamaan itu bisa berubah menjadi anak yang taat. Nah ini menurut cerita sahih Al-Makburlah Tuan Guru Muhammad Ridwan yang ada di Berbih. Dulu ceritanya almarhum itu bandel dia, suka menertawakan gurunya. Satu ketika dia sedang tertawa, lalu diludahi dia. Ketika dia ngaji diludahi oleh Al-Makburlah Tuan Guru Mustafa, kakak daripada Al-Makburlah Tuan Guru Ibrahim. Dari sejak itu tidak pernah tertawa beliau, terus tekun menerima pelajaran. Yang akhirnya dia memang dasarnya itu lumayan bodoh ya. Lumayan bodoh, tetapi setelah dia itu tekun, kenapa dia berubah drastis, sehingga apapun pelajaran itu bisa dia pahami. Dan ketika menjadi ustaz itu tidak pernah dia menolak kitab apa yang diberikan, langsung dia ajarkan. Sampai digelari beliau itu menjadi guru sampai hajat. Artinya apa? Diberikan kitab balaghah di papak luar balaghah itu, diberikan arun keruan itu, walaupun dia bongong-bongong itu, tapi bisa diberdendang sendirian, walaupun tanpa kecimol, walaupun tanpa rebana. Namun itu timbangan baik syair, mizan dan taktik itu pintar dan banyak syair-syair yang dia ubah begitu. Ini perubahan dari seorang santri yang dasarnya bodoh, bengong, belok, bandel, tetapi begitu menjadi tuan guru yang hebat ya. Nah, oleh karena itu kita sabar. Jadi guru itu tetap sabar, dan guru itu akan mendapatkan ujian yang berat sekali, bukan hanya dari pelajar, bukan hanya dari santri. Kadang-kadang guru itu dari istrinya, kadang-kadang dari anaknya begitu. Guru kadang-kadang bisa mengajar anak orang, bisa sukses anak orang diajarnya. Guru kadang-kadang bisa sukses mengajar istri-istri orang, tetapi tidak bisa itu anaknya menjadi sukses. Anaknya bandel kadang-kadang begitu. Bahkan kadang-kadang ada anaknya menjadi narkobois, suka minum dan seterusnya. Nah seketika itu jangan putus asa menjadi guru, karena banyak itu guru mengatakan itu istri saya tidak bisa saya atasi, tidak usah sudah ngajar di pondok. Anak saya juga tidak bisa saya atasi, tidak bisa sudah, tidak usah ngajar di mana.
juga anaknya bandel menjadi orang kafir, mati. Mati itu dilalap, mati dia digulung oleh tsunami. Kan begitu. Yang penting misi kita menjadi guru itu, tugas kita itu adalah menjadi waris. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah menjadi waris para nabi. Waris apa? Waris daripada menyebarkan agama Islam. Begitu. Dan juga ini perlu diperhatikan itu oleh kita jadi guru. Jangan kita mengajar itu dengan standar, dengan memakai standar gaji. Jangan. Walaupun tanpa gaji, silakan kita sama-sama tetap mengajar. Nah ini pengalaman ini. Kalau sekarang syukur alhamdulillah banyak guru-guru yang sudah disertifikasi. Kalau dulu saya Tuan Guru Suhaidi, Tuan Guru Najib, tidak ada nuknya itu, tidak ada honornya, tidak ada honor sama sekali. Untungnya sewaktu itu masih bajang, sekedar bisa merokok. Kalau nasi tidak sepedulikan nasi itu, rokok saya sepedulikan dulu tetapi sama rokoknya saya dengan Tuan Guru Maskul itu. Tapi kalau beliau itu lanjut rokoknya sampai sekarang, kalau saya sudah saya cerai dia sehat sampai sekarang tidak pernah rujuk. Talak tuki ya sejarah, talakan bainang, talak teduh dengan rokok saja. Itu tidak ada honor. Lalu kita berinisiatif ini, masih ingat saya dan Guru Najib itu, kita musyawarah untuk mencari dana, sekedar uang sabruk istilahnya dulu begitu. Ketika kita tengah-tengah musyawarah, ingat saya dan Guru Ahmad Sanusi marah dia. Begitu. Apa dia bilang sama saya? Wah kedekatan dengan keping naik si almarhum dan Guru Ibrahim. Bila sebelah keping dipanggil begitu. Mengajar pendek ikhlas dia bilang. Semua kita jadinya diem itu. Dan jadi kita minta itu uang apa sabun sama anak-anak. Lalu dia bilang, anda paling berakal pengen Rasulullah. Namanya muridnya boleh guru mengatakan apa saja sama murid. Anda tanya ikhlas suruh turun naik sedang guru pernah dimakan dua akalnya. Lalu saya dengar yang bilang dia Pak bisa ngarah diri sini ke ikhlas. Semakin marah beliau. Karena Israel yang tahu tapi dia kita semua akhirnya itu menarik uang SPP begitu. Beliau tidak kita kasih, tapi yang kita kasih itu adalah dengan tanpa dia ketahui begitu. Akhirnya lama-lama dia syukur alhamdulillah saya terus merari tanpa apa-apa itu. Tapi untung itu istri saya cinta sama saya. Di Karangmedai di Pulau Barat, puas tantang peninggi saya. Tak ada lain dunia akhirat, cuma kakanda yang paling kusayang. Dia rela menjadi dagang kampung coba itu. Padahal dasarnya dia menjadi ustazah, saya menjadi ustaz. Tapi pesangon tidak ada untuk dipakai. Kalaupun ada sedang keping itu, keping sabun, dia relakan dirinya itu menjadi dagang kampung. Itu saya pakai makan setiap hari begitu. Syukur alhamdulillah.
pasti dia minta cerita bersyukur. Nah, itu perjuangan. Dan rata-rata sampai sekarang walaupun sudah disertifikasi, tidak ada guru-guru ini yang kaya. Seharusnya seorang yayasan paling tidak dia harus punya mobil pribadi, mobil Mercedes. Tapi sayang itu menunjukkan betapa zuhudnya guru-guru itu. Jangankan Mercedes begitu, naik motor pun itu udah yayasan tak bisa ya. Dan ngaji tak bisa. Teruskan kepada Tuan Guru Mutamang juga tak bisa. Kalaupun dia bisa tapi tak bisa dia akan membeli mobil begitu. Apalagi saya itu, mana saya pakai beli mobil begitu. Kepengnya tak ada. Bangket kita harapkan tak ada bangket saya. Toko saya harapkan tak punya toko. Kalaupun SK paling SK Basnas itu honornya sama seperti honor biasa. Begitu. Makanya tetap mampu dengan naik begini sudah. Tapi kita harus sabar. Wajib sabar. Kita utamakan, insya Allah. Baru-baru tali suami Ahmadin sampai mati karena percayakan terus itu. Sampai mati saya akan mengabdi mengajar di pondok pesantren Al-Hadimi. Begitu sudah saya mengunjungi. Bagaimanapun keadaannya begitu, entah saya suka, entah saya senang, entah saya miskin, entah saya fakir, entah saya dalam keadaan segala-gala, Al-Halimnya Al-Halim dari hidup sampai mati itu Al-Halim. Ini prinsip saya pribadi. Makanya seingat saya sampai sekarang tidak pernah saya memukul murid-murid saya. Betapapun bandelnya dia itu. Malah ini cara kita sabar. Saya pernah ngajar di kelas 3 aja. Terus kelas 2 tak ada gurunya. Kelas 2 itu begitu dia. Terus saling maki dia dengan temannya. Padahal saya ngajar itu di kelas 3. Lalu saya suruh salah seorang kelas 3 itu memanggil yang